Kalau yang aku jelasin tentang, oke, baru mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya jadi kita langsung aja. Materi yang pertama itu struktur kristal. Ini aku nggak langsung jawab ke soal wasnya dulu, tapi kasih gambarannya dulu. Kayak jenis-jenis kristal, terus nanti cara ngitung di soal itu kayak ngitung jumlah atom, terus volume atom, dan seterusnya. Ini udah kelihatan presentnya? Halo? Sudah, Mas. Oke, ntar ya. Ya, Mas Nathan, mau tanya Mas, itu tahun kemarin UAS-nya ada tegangan renggangan kah? Soalnya kita dapat tegangan renggangan itu sama kristal sebelum UTS. oh ya. Kalau yang sesudah UTS diajarin apa? Iya Mas, Bu Dwi Heri yang ngajar. Hah? Butuh Eri. Butuh Eri itu materinya sama tak? Kayaknya beda deh. Eh, Besi paduan apa gitu lupa. Oh iya, alloy. Oh, kalian dapat yang itu. Iya Mas. Paduan logam. Logam dan paduannya tuh, Butuh Eri. Tentang logam-logam kalau Butuh Eri emang. Jadi, sik, sik. Jangan sampai keliru materi lagi nih. Nanti bahan ujiannya tuh berarti apa? Soalnya yang aku sama Mbak Ita siapin tuh materi sistem kristal sama sama tegangan-tegangan itu. Gimana gimana? Kalau Budweri itu karena materinya logam sama paduannya itu kebanyakan teori sih. Iya Mas, teori. Jarang Ah, hitungan. pasti orangnya gitu. Kalau Bu Isni itu hitungan biasanya. KF terus ya BKPK tapi BKPK yang hitungan, yang tegangan-regangan. Terus sistem kristal itu. Kalau Budweri teori. Terus piye iki? Kadung aku Mbak Ita ngendas sih. Kalau nanti ngajarin yang nggak perlu kan percuma juga kan. Miskom lagi nih. Nggak apa-apa dah. Nanti khawatirnya gini, nanti kalau nggak tahu kisi-kisinya, maksudnya salah kisi-kisi, nanti kan ya percuma sih mentoring.
Lek menurutku gitu. Gimana nih? Gimana enaknya? Ya, nggak tahu anak-anak ini gimana. Rek, Heeh. Kalau Jadi kisi-kisinya harus jelas dulu. kalau dari teman-teman gimana? Dapatnya apa aja? Sama bar kebanyakan teori juga kayak besi paduan, logam, terus plastik, komposit tuh. Jarang ada hitungannya juga kalau butuh hari. Nah, jadi kan lucu lah. Iki soalnya ambek sing diajari pas kuliah gak podo. Lepet mana ya apa ya? Kalau gitu gini aja sih mas. Eh, kan berhubung yang BKPK yang mau UAS menurutku kan itu juga kebanyakan teori kan. Ya mungkin nanti teman-teman ya berapa bisa belajar teorinya juga sendiri gitu. Kalau yang hitungan kan ini juga Iya. persiapan buat UAS. Jadi kemungkinan kan materi yang awal-awal juga bisa kemungkinan keluar gitu kan. Jadi menurutku juga nggak apa-apa sih mas. Nanti kalau misalnya emang ada yang mau ditanyakan yang di apa materi yang setelah UTS gimana mas Nathan? Nggak apa-apa dah mas. Nah, materi setelah UTS kan butuh hari. Nah, itu aku sama Mbak Ita belum nyiapin. Oh ya. Soalnya emang dari tahun ke tahun emang kalau butuh hari ngajar yo ngono, ngapalno dhewe. Lek kalau siapa tuh namanya? Kalau Bu Isni, kalau hitungan itu, nah kan ewo sih, banyak yang nggak paham. Nah itu perlu tentoring kayak gitu. Masa Eh, gitu fatal loh, rek. Kadung ngupload BKP kalau le. eh, kalau dari saya sih nggak apa-apa sih mas, dilanjutin aja buat yang kristal. Kalau dari teman-teman gimana? Mau dilanjutin atau gimana? Ya lanjutin aja nggak apa-apa bar. Menurutku. Soalnya siapa tahu kan soal kristal sama tegangan-regangan itu bakal keluar lagi di UAS. Oke, Iya nah, mas. anggap udah mewakili ya jawabannya. Iya Oke, mas. tak mulai aja. Nah, jadi kan kemarin udah dapat nih macam-macam kristal SC, FCC, terus BCC. Nah, mungkin dari kalian banyak yang nggak tahu cara apa bentuknya kayak gimana. Nah, kalau yang SC itu kayak gini. Sebelumnya gini aja deh, tak tampilin video tentang macam-macam struktur kristal. Udah kelihatan ini? Common crystallitis. sudah Mas. Oke, tak play ya. Sorry Rek kalau nggak ada suaranya. Dilihat aja. Nah, jadi bentuknya simple cubic tuh kayak gini. Ada delapan atom di tiap sudutnya. Kalau yang body itu sama kayak simple, cuma ada di tengah-tengahnya. Kalau yang face center di setiap sisinya ada atomnya, sisi dan sudut. Pokoknya asalnya dari simple cubic tadi, cuman ada tambahan. Nah, kalau yang ini lebih banyak nih. Bentuknya bukan dari simple lagi, tapi heksagonal.
segi 6. Nah, ini yang simple cubic. Ini yang body center. Ini yang face center cubic. Ini yang hexagonal close pack. Nah, kalau gini kan enak. Bisa lihat bentuk 3D-nya langsung. Kalau di kertas kadang sulit buat bayangin. Nah, kalau udah tahu macam-macamnya, kita baru analisis. Loh, kok hilang? Nah, simple cubic. Nah, karena kan tadi kan simple cubic. Nah, simple cubic kan yang di tengah-tengahnya nggak ada apa-apa, cuman di ujung tiap ujung kubus itu ada satu unit atom. Nah, satu unit atom tapi dia kalau misalkan dibuat kubus gini dipotong, itu tiap satunya tuh kepotong sebanyak 1/8. Nah, kalau 1/8 berarti kalau jumlahnya ada 8 kan di total kan ada satu hitungannya. Jadi jumlah titik lattice, nah titik lattice itu titik atomnya maksudnya. Atau titik kisi yang mengisi ruang dalam simple cubic ini. Itu sebanyak satu buah. Ini gambarnya salah ya, Rek. Ini harusnya body center, kan body kan di tengah kan. Nah, coba di simple cubic ini kita coba lihat volume sel satuannya. Nah, volume sel satuan itu ya volume dalam kubik ini, yaitu A pangkat 3. Terus tadi juga titik kisi perselnya itu 1/8 kali 8. Terus jarak tetangga terdekat. Nah, kalau dari contoh UAS itu kan istilahnya bilangan koordinasi. Nah, bilangan koordinasi itu maksudnya jarak antar atom yang berdekatan. Nah, jadi maksudnya bilangan koordinasi itu ya ini jarak tetangga terdekat. Itu kalau SC sebanyak ini 4 ya harusnya. 4/8. Agak lupa, Mas. Terus jumlah sorry, jumlah tetangga terdekat ini 6. Kalau jarak tetangga terdekat nah beda. Kalau jumlah berarti dari satu atom ke atom tetangga yang lain. Tapi kalau jaraknya misalkan eh, rusuknya ini, nah jadi jarak tetangga itu maksudnya rusuk. Rusuk itu yang jarak antara satu atom sama atom lain atau jarak tetangga. Nah, itu besarnya A. Nah, jadi kenapa kok volume sel satuannya itu A kubik? Ya karena ini jarak tetangga terdekat atau bilangan koordinasinya itu nilainya A.
Jadi kan volume kan berarti rusuk di pangkat 3 atau A di pangkat 3. Nah, dari situ. Nah, kalau yang bentuk tadi heksagonal ya jelas berubah karena bukan bentuk kubus lagi. Nanti bentuknya ya prisma tapi segi 6 itu. Terus yang FCC, face center cubic. BCC, oh nanti aja. BCC dulu aja. Nah, BCC, nah gambarnya kayak gini. Di tengah-tengahnya ada bodinya. Nah, terus volume sel satuannya berarti A per 3 per 2. Berarti setengahnya. Itu kalau ini kan A, ini A. Berarti pakai rumus Pitagoras. Nanti jadinya A per 3 per 2. Terus titik kisinya karena dia ketambahan satu di tengah. Jadi kayak SC tapi ditambah satu. Jadinya totalnya ada 2. Nah, kayak gini. Terus jarak tetangga terdekat juga itu udah dihitung nilainya segini. Terus jumlah tetangga terdekat juga ada 8. Yang nanti ada videonya juga jumlah tetangga terdekat nanti tak tampilkan. Terus, nah yang BCC tadi udah. Terus sekarang ke FCC. Nah kalau ini lebih banyak. Volume sel satuannya A pangkat 3 per 4. Terus titik kisi per selnya karena ketambahan masing-masing sisi. 6 ini jadi jumlah sisinya. Tapi seolah-olah dibagi 2. Nah, makanya kok rumusnya kayak gini. Jadi dari simple cubic 8 kali 1/8 ditambah karena tiap sisinya 6 per 2. Jadi totalnya 4. Terus jarak terdekatnya juga jumlah tetangga. Terdekatnya 12. Nah, itu biasanya sih ada 3 bentuk itu yang keluar. Kalau yang heksagonal itu nggak keluar. Cuma 3 aja. Sekarang Mas tampilin yang gimana caranya ngitung coordination number atau bilangan koordinasi. Nah, jadi jaraknya yang terdekat di tiap sudut ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sama 6. Jadi ngitungnya dari tengah sini, yang titik merah ini ke yang hijau ini. Nah, itu berarti dari simple cubic ternyata ada bilangan koordinasinya ada 6. Gitu.
Nah, kalau ini BCC. Nah, kan di tengah ada pusatnya, ada atom pusat. Nah, itu ngitung yang terdekat. Berarti di tiap sudut ada 1, 2, 3, 4 untuk yang atas. Terus yang bawah juga 5, 6, 7, 8. Kalau FCC agak rumit. Jadi yang pertama ini itu penampang dari depan. Itu jumlahnya 1, 2, 3, sama 4. Nah, ini yang dari depan. Nah, kalau ini yang penampang dari dalam. Ada 1, 2, 3, sama 4. Jadi di tiap sisinya ada sisi terdekatnya. Jumlahnya juga 4. Nah, terus ini yang dari luar. Dihitung juga. Ada 1, 2, 3, sama 4. Nah, jadi totalnya ada 12 kalau FCC. Nah, terus untuk apa namanya? eh Biar nggak bingung. Nah, ini Mas ada tabel. Jadi kalau misalkan kalian nggak paham gitu, kalau eh metode ngapalin juga nggak masalah sih pakai tabel ini. Tapi tak saranin harus paham dulu dari mana. Jadi ada di sini ada apa? Crystal physical properties itu maksudnya sifat fisika dari kristal itu ada SC, BCC sama FCC. Nah, itu dilihat dari unit cell volumenya, terus ini nomor atom per unit cell, terus koordinasi numbernya, bilangan koordinasinya, terus atomic radius ini jari-jarinya. Nah, biasanya di soal itu ada yang ditanya itu APF ini, yaitu jumlah atom ini maksudnya n atom ini dari number of atom per unit cell. Jadi dalam satu kubik kayak tadi itu misal SC. Oh, berarti ada eh, ada satu atom totalnya dalam satu kubik berarti satu. Terus V atom berarti eh, V yang ini apakah tiga. Terus oh sorry, V atom itu yang dicari biasanya. Itu nanti di soal nomor 4 nanti. Nah, itu terus itu V atomnya yang berarti yang eh, biasanya diketahuin atau dicari gitu biasanya. Terus kalau V unit cell itu yang ini, yang AA ini. Jadi V unit cell itu maksudnya eh, pangkat 3 dari sisi kubusnya. Salah pun dia.
Oke, itu aja dari Mas. Mbak Ita udah datang belum? Loh, mana Mbak Ita ya? Sambil nunggu tak kirim. Nanti tabel tadi tak kirim kabar ya, sama soal BK-BK-nya. Itu sih. Jadi nggak perlu pusing-pusing, tinggal lihat di tabel itu aja. Yang penting paham. Videonya banyak, bisa lihat di YouTube. Kalau semisal kurang paham atau tanya yang temennya yang udah paham bisa. Ada pertanyaan? Atau mungkin masih ada yang bingung? Nggak apa-apa, diskusi aja. Oh alah, ngenteni aku deh. Loh, linknya belum dapat deh. Belum dikirim ya, Bar? Halo, Akbar? Nanti dicoba sendiri ya perhitungannya. Kalau misal bingung, tanya Mas. Mas nggak sempet nulis tadi soalnya. Ngerjain ATK. ATK buat kalian maksudnya. Bentar, Mbak Ita masih baru dapat linknya. Gitu. Tolong yang jadi hostnya di admit udah masuk room Ita. Iya mas, sudah diadmit. Udah ya. Ya, sudah. Oke, monggo Ita. Tegangan-regangan yo. Tahun 2017. Apa tak share screen? Iya, iya nggak apa-apa, aku mau share screen dah. Oh, apamu ya? Oke, oke.
Halo? Lo kok Kak Sersil? Iya masih loading. Oh alah. Sorry gue puwe ya. Halo? Ya, halo Mbak. Oke. Udah kelihatan dah. Udah kelihatan belum? Sudah Mbak. Ya. Ya udah langsung tak mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas untuk yang soal tahun 2017. Di sini kan soalnya itu disuruh mencari kurva tegangan-regangan. Nah, untuk yang nomor 1A itu kurvanya untuk bahan yang tidak ulet atau gelas dan tidak ada deformasi elastis. Jadi untuk kurvanya itu lurus seperti ini. Jadi dia tidak ada uletnya dan tidak ada deformasi elastisnya. Jadi dia lurus dan pas di sini itu nanti ada titik patahnya. Untuk yang B itu bahan ulet yang mempunyai titik luluh di mana kurvanya itu bentuknya seperti ini. Nanti pas di titik ini itu ada titik luluhnya atau titik di mana tegangan minimum ketika suatu materialnya itu kehilangan sifat elastisitasnya. Kemudian setelah itu kan dia itu nanti pas udah sampai sini dia itu patah dan selanjutnya itu ada bahan ulet yang tidak mempunyai titik luluh, berarti kan dia tidak punya apa tegangan minimum dan dia itu kehilangan sifat elastisitasnya. Jadi nanti itu garisnya itu dia dari pas titik 0 ini dia itu garisnya lurus terus kemudian dia melengkung kemudian dia patahnya di sini. Terus untuk yang selanjutnya itu kurva regangan-tegangan yang sebenarnya. Jadi nanti pas dia udah mencapai kan dia lurus dulu, terus dia mencapai kekuatan patah. Pas udah patah dia itu garisnya melengkung. Nah, di sini nanti dia itu didapatkan kurva yang sesungguhnya dan setelah itu nanti dia dapat titik patahnya. Kemudian untuk selanjutnya yang nomor 2 itu bentar ya, mau lihat soalnya dulu. Untuk yang nomor 2 ini kan soalnya sepotong kawat tembaga mempunyai kekuatan putus sebesar 350 megapascal. Kemudian keuletan yang dinyatakan dalam pengurangan penampang adalah 80%. Hitunglah tegangan sebenarnya pada saat putus. Jadi diketahui di sini itu ada kekuatan putus atau kita anggap sebagai F per A sama dengan 350 megapascal. Kemudian di sini juga ada kuat luluh ada Kuat tarik 350. pengurangan penampang.
enggak, pengurangan penampangnya itu disimbolkan sebagai A0 kan. Nah, di situ ada pengurangan kan. Jadi kalau pengurangan itu kan berarti dia kan ini ada 80%. Jadi sisih dari 1 hingga 0,8. Jadi 80%-nya itu nanti diubah jadi desimal. Jadi 1 min 0,8. Kemudian yang ditanya di sini adalah hitunglah tegangan sebenarnya pada saat putus. Jadi tegangan sebenarnya itu kan simbolnya itu seperti ini pada saat putus. Jadi dari rumus dari yang ini tadi yang 350 MPa atau dari kekuatan putusnya itu bisa kita jabarkan jadi 350 dikali 10 pangkat 6 N per M kuadrat A0. Dimana ini kan nanti itu jadi 350 M megapascal ini dikalikan dengan A. Dan A-nya ini itu termasuk luas penampangnya. Kemudian dari sini tadi itu kan rumus dari tegangan itu F per A. Jadi tegangan sama dengan F per A sama dengan 350 megapascal. Kemudian dari situ jadi kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam yang ini tadi yang luas penampangnya. Jadi F per 1 min 0,8 A0. Jadi yang tadi kan ada pengurangan toh. Pengurangan dari luas penampangnya kan. Jadi F per 1 min 0,8 A0. Kemudian dimasukkan yang F-nya tadi berapa? F-nya kan ini dijadiin jadi N per meter kubik. Jadi 350 N per meter persegi kan. 350 dikali 10 pangkat 6 N per meter persegi dikali A0 per 0,2 A0. Jadi nanti ini A0-nya kita coret terus jadinya segini. 1750 dikali 10 pangkat 6. Kemudian kita jadiin megapascal lagi jadi segini gitu. Ada yang ditanyakan? Gimana, ada yang ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, tak lanjut aja. Ya, ini ada soal nomor 4, koefisien muai termal rata-rata untuk jenis baja khusus itu 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi itu kan kalau misalnya kayak gini berarti dia satu sama aja kayak 1 per 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian diketahui juga ada tegangannya sebesar 620 megapascal. Lalu ada baja khusus sebesar 205.000 MPa atau E-nya ini termasuk elastisitasnya. Kemudian yang A itu ada ditanya berapa kenaikan suhu agar diperoleh muai yang sama dengan regangan yang ditimbulkan oleh tegangan 620 megapascal. Jadi awalnya itu kan yang ditanya kan delta T. Jadi
rumus awal dari pemuaian itu kan sama dengan delta L per L kali delta T, atau alfa dikalikan dengan delta T sama dengan delta L per L. Nah, untuk yang delta L per L ini, dia kan termasuk rumus dari regangan ya. Jadi, nanti itu kita jadikan sebagai alfa kali delta T sama dengan nilai regangannya. Kemudian nilai regangannya itu, ini kita ubah dari rumus deformasi elastis. Jadi, jadi ini regangan sama dengan tegangan dibagi dengan modulus elastisitas. Kemudian dari rumus yang ini nanti kita substitusikan yang telah diketahui, alfa sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 kali C pangkat min 1 delta T, yang dicarikan delta T. Jadi delta T sama dengan yang ini tegangannya itu ada 620 megapascal dibagi dengan E-nya 205.000 megapascal. Kemudian habis itu kita coret yang sama MPa-nya, kemudian delta T ini sama dengan pembagiannya jadi 0,000302 per 12 kali 10 pangkat min 6 C pangkat min 1. Kemudian dia jadi delta T sama dengan 25,1667 derajat Celcius. Ini yang maaf ya, tadi itu yang C-1 itu bukan kolom, tapi ternyata derajat Celcius. Oke, lanjut untuk yang B itu ditanya delta V, di mana untuk yang alfa V itu pemuaian volume, rumusnya itu kan dari 3 kali dari pemuaian panjang ya. Jadi 3 dikali alfa L. Jadi sama dengan 3 dikali delta L-nya berapa di sini? 12 kali 10 ya, pangkat min 6. Kemudian jadinya segini. Jadi 36 dikali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1. Setelah itu dari rumus yang pemuaian volume atau delta V per V sama dengan delta V kali delta T. Kemudian kita masukkan yang hasil dari delta V. Kita masukkan 36 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1 dikalikan dengan delta T yang sudah kita cari. Kemudian hasilnya jadi 906,0012 kali 10 pangkat min 6 volume. Soalnya kan emang volumenya tidak diketahui, jadi kita tulis seperti ini. Ada yang ditanyakan? Mungkin sambil nunggu azan dulu ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan.
Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, tak lanjut aja ya. Untuk yang nomor 5, soalnya silikon yang tidak murni mempunyai tahanan sebesar 0,04 ohm meter dan mobilitas muatan sebesar 0,21 meter persegi per volt detik. Ditanyakan untuk yang A itu nilai dari jumlah pembawa muatan per meter kubik. Di sini nilai dari jumlah pembawa muatan itu dilambangkan sebagai N. Kemudian untuk rumus N sendiri itu 1 per rho dikali Q dikali mu. Untuk P-nya ini termasuk tahanan, dan yang Q itu kita muatan listriknya atau muatan yang kayak konstanta dari yang kita dari listrik, muatan listrik, kemudian dikalikan dengan mu-nya ini mobilitas muatan. Kemudian kita substitusikan dari yang kita ketahui untuk rho ini 0,04 ohm meter dikali sama Q 0,16 kali 10 pangkat min 18 kolom dikali dengan dikali dengan mu atau 0,21 meter persegi per volt detik. Kemudian kita hasilnya ada 0,40218 kali 10 pangkat min 22. Setelah itu kita satuannya ini kita jadikan menjadi pembawa muatan per meter kubik. Jadi 4,0218 kali 10 pangkat min 21. Kemudian untuk yang B itu bentar ya. Untuk yang B sendiri itu soalnya berapa kecepatan gerak pembawa muatan bila terdapat tegangan sebesar 5 meter volt pada keping silikon setebal 0,05 mm. Berarti di sini kita itu dulu ada bahwa mobilitas muatan atau mu sama dengan V per tegangan atau disebut sebagai medan listrik atau volt per meter. Jadi yang V ini termasuk kecepatan gerak dan mu-nya ini termasuk mobilitas muatan atau meter persegi per volt detik. Nah, dan untuk V-nya sendiri itu rumusnya mu kali dengan apa ini namanya? Mungkin kita buat S aja ya, buat apa? Soalnya masih apa ya, kayak belum asing sama ini, sama lambangnya. Jadi kita
anggap saja sebagai S gitu ya. Jadi mu dikali dengan S per D, atau yang mu-nya ini itu kita substitusikan dari yang kita ketahui 0,21 meter persegi per volt detik dikali dengan 5 meter volt per 0,05 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi kan diameternya ini diketahui terlebih dahulu. Jadi untuk diameternya kita masukkan di sini. Kemudian kita hitung dan hasilnya menjadi 21 dikali 10 pangkat min 3 meter persegi per detik. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, mungkin tak lanjut aja yang nomor 6. Soalnya permukaan baja seluas 0,8953 meter persegi akan dilapisi dengan nikel seberat 10 gram elektrolit yang mengandung ion Ni plus 2. Untuk yang A itu kita cari berapa tebal lapisan nikel tersebut. Jadi untuk rumusnya sendiri itu tebal lapisan sama dengan berat yang akan dilapisi per rho dikalikan dengan A ini luas penampang dan rho-nya ini termasuk densitas atau berat jenisnya. Dan kita masukkan untuk yang M-nya sendiri 10 gram dibagi dengan rho berat jenisnya 8,9 gram per mili atau gram per sentimeter kubik. Kemudian yang A atau luas penampangnya itu sebesar 8.953 cm persegi. Kemudian kita coret gramnya dan hasilnya 1,25673 kali 10 pangkat min 4 cm. Kita jadikan jadi meter menjadi 1,25673 kali 10 pangkat min 6 meter. Jadi untuk yang tebal lapisan nikel tersebut sebesar segini. Kemudian yang B itu ditanya berapa ampere yang diperlukan bila pelapisan harus terlaksana dalam waktu 50 menit. Dan ampere itu berarti kan kita cari I-nya. Jadi dari rumus yang hukum Faraday, dari nilai W sama dengan AR per biolog dikalikan I dikali T per 96.500. Dan W-nya ini kan 10 ya, 10 gram. Terus AR dari nikelnya sendiri tadi sudah diketahui 58,71 per 2 dikalikan dengan I dikali T-nya tadi kan 50 menit, kita jadikan detik. Jadi 50 kali 60.000 detik per 96.500. Kemudian kita hitung dan dihasilkan ampernya sebesar 0,12481 ampere. Seperti itu. Mungkin dari semuanya ini ada yang ditanyakan.
Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nathan. Silakan Nathan. Ya, mau nambahin yang dari tahun 2016 itu tadi kan udah tak jelasin yang sistem kristal. Nah, untuk yang modulus elastisitas ini mungkin tak tambahin dikit ya. Nah, misal paduan aluminium punya modulus elastisitas atau E 70.000 MPa. MPa itu megapascal. 1 megapascal senilai 10 pangkat 6 pascal. Terus kekuatan luluhnya 275 megapascal. Nah, misal ditanya beban yang dapat ditanggung oleh kawat berdiameter sekian tanpa terjadi luluh. Nah, kalau ini kan kekuatan luluhnya kan sekian. Nah, kalau tanpa terjadi luluh, berarti syaratnya harus nilainya bebannya nggak boleh melebihi 275 MPa ini. Nah, tadi juga diketahui E-nya ini dikonversi menjadi Newton Pascal. Pascal lalu kan Pascal kan sama dengan Newton per meter kuadrat. Nah, itu tetap nilainya. Terus tahun ini eh, karena tadi diketahui kekuatan luluh, maka tak anggap gayanya itu yang diberikan yaitu 2,75 yaitu kekuatan luluhnya. Karena kan yang dimintakan tidak terjadi luluh, maka nilainya nggak boleh lebih dari ini untuk gayanya. Terus diameter kawatnya itu sekian. Nah, gampang aja. Kan tahu sama dengan F per A dibalik. F sama dengan tahu kali A. Gitu. Taunya yang ini. Tahu kali karena A luas penampang kawat. Nah, kawat kan bentuknya itu kayak tabung, tapi luas penampang yang dilihat itu yang bagian lingkarannya. Makanya rumusnya PR kuadrat. Nah, dari PR kuadrat yang kan diketahui D, berarti dibagi 2. Nah, nanti ketemu hasilnya. Dan satuannya jangan lupa kalau E itu Newton per meter kuadrat. Kalau tau itu Pascal. Kalau D itu meter. Jadi kalau supaya memudahkan perhitungan diseragamkan dulu. Biar nanti tinggal masukin. Terus yang B. Bila kawat berukuran sama dan panjang 30 meter diberi beban 50 kilo, berapa perpanjangannya? Berarti yang ditanya delta L gitu. Delta L berarti dari rumus regangan. Nah, regangan sama dengan tau per E ini. Nah, kalian kan udah tahu tuh konsepnya elastisitas. Kalau elastisitas sama dengan tegangan per regangan. Jadi perbandingan antara tegangan sama regangan. Nah, itu dibalik aja. Tinggal turunin rumusnya aja. E itu regangan. Regangan tuh, oh maaf, ini kebalik ya. Harusnya delta L per L0 nih. Delta L per L0. Jadi perbandingan perpanjangan setelah diregangkan dengan panjang mula-mula. Itu artinya regangan. Maksudnya gitu. Sama dengan tau kan sama dengan F per A. Berarti F per E kali A. Nah, terus nanti ketemu delta L. Karena ini kebalik ya, berarti
delta L sama dengan F kali L0 dibagi E dikali A. Nah, jadi itu. Untuk solusinya B sama A sama B. Nanti hasilnya tinggal dihitung sendiri. Kalau yang nomor 2 nih Mas nggak terlalu paham ya. Soalnya nggak diajarin Bu Isni ya nggak diajarin Bu Heri juga. Jadi nggak tahu nih solusinya gimana. Itu. Oke, nggak usah lama-lama karena kalian juga materinya ujung-ujungnya dari Bu Dwi Heri. Jadi mending belajar yang logam-logam aja sama perpaduannya. Kan yang tegangan-regangan sama kristal kan udah keluar di UTS. Biasanya kalau udah keluar di UTS itu di UASnya nggak keluar lagi. Biasanya loh ya. Jadi ya lebih baik jaga-jaga aja sih. Soalnya kan ini online ya. Oke, gitu aja. Ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Ngantuk semua tadi. Kalau nggak ada pertanyaan, ya nanti bisa tanya-tanya lagi atau minta bantu sama yang bisa mungkin yang ada pertanyaan, yang punya jawabannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ya kata aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nathan sama Mbak Ita, sama terima kasih buat teman-teman kami dari
Departemen Litbang, mohon maaf jika ada kesalahan sikap maupun tutur kata yang tidak enak. Mohon maaf ya, Rek. Ya, mohon maaf juga. Semangat, semangat. Imatek, saya. Bimatek, Iya, terima kasih buat teman-teman. Jaya. Jaya. Jaya Imatek. Bimatek. Yes. Semangat. Yes. Makasih, Mbak. Makasih, Masih Mas. Terima kasih Mas Mbak. Sama-sama. Gak di stop ya?